Ini Rasul sudah memberikan gambaran nanti yang mimpin ini. Sahabat sudah apa? Takbir Allahu Akbar, berarti saya akan mati syahid. Dan tidak ada yang mundur itu. Nah, 3 ini pemimpinnya. Pertanyaannya, kenapa nanti di akhir pemimpinnya Khalid bin Walid? Nah, Khalid bin Walid itu masuk Islam pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Jadi 2 bulan setelah Hudaybiyah masuk Islam Khalid bin Walid. Berarti kalau Muharram tahun 7 Hijriah dengan berangkat tahun ke-6 ini bulan Jumadil Awal, berarti berapa bulan baru masuk Islam itu? Kan tahun 7 Hijriah ini. Berarti berapa bulan? Baru ya 3-4 bulan lah. Nggak lama baru masuk Islamnya. Tahun ke-8 ya, berarti kalau 8 Hijriah ini Jumadil Ula, kan 3 bulan kemudian perang Fatu Makkah, Ramadan ya. Jumadil Awal, Sani, Sya'ban, Rajab, jadi 4 bulan kemudian. Berarti kurang lebih setahun lebih Khalid baru masuk Islam. Jadi tidak mungkin Rasul memilih menjadi pemimpin perang ya, masih junior ya, baru masuk Islam. Berarti setahun baru masuk Islam. Jadi dia ikut perang saja, tidak menjadi pemimpin pasukan. Karena yang dipilih siapa? Pemimpin pertama adalah Zaid. Kalau Zaid meninggal, Ja'far meninggal, baru Abdullah bin Rawahah. Jadi Khalid tidak dimasukkan dalam panglima perang karena dia baru masuk Islam sekitar setahun lebih. Kan awal tahun ke-7, tahun ke-8, berarti ya 1 tahun lah, 1 tahun setengah. Tapi dia ikut dalam ekspedisi 3.000 pasukan ini. Ketika menerima ini, ada yang komentar menarik. Siapa itu Abdullah bin Rawahah? Dia menyampaikan syairnya dan dia mengatakan, aku sudah lama menunggu ini dan aku sangat meyakini Allah pasti akan memilihku syahid. Nah, ini luar biasa ini. Jadi 3 sahabat ini sudah diberikan itu sehingga mereka tidak mundur, bahkan sangat bahagia bakal mati syahid. Ketika mereka berangkat, Rasul sampai melepas 2 kali, dilepas di Masjid Nabawi, terus diantar ke perbatasan Madinah, Rasul melepas lagi. Nah, dari situ saja sahabat sudah merasa ini Rasul sudah mewada namanya. Mudah-mudahan kalian selamat. Nanti di sana dalam teksnya ya, jangan merusak tanaman, jangan mengganggu orang yang ibadah di dalam sawami. Sawami itu berarti ibadah orang Yahudi. Jangan mengganggu gereja, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, dan jangan mengganggu masyarakat sipil. Nah, teksnya seperti itu ketika Rasul mengutus atau melepas mereka berangkat. Jadi sudah sangat luar biasa ya. Sudah ada apa namanya kode etik perang itu. Jadi nggak mengganggu masyarakat sipil, jangan membunuh anak kecil, jangan merusak taman, semua disampaikan Rasul dengan baik. Mereka berangkat. Sesampainya di perbatasan di Ma'an, kurang lebih mereka sampai di sana, dapat info bahwa mereka telah menyiapkan 200.000 pasukan. Nah, di saat itu sahabat sebagian yang baru masuk Islam, berarti termasuk Khalid bin Walid, dan yang baru-baru diceritakan itu goyang. Bagaimana kalau kita meminta bantuan tambahan ke Rasul? Nah, ini nggak masuk akal ini, 3.000 lawan 200.000. Nah, Zaid sebagai pemimpin yang dipilih pertama mengatakan, ya masukan dari pasukan ya, pertimbangannya nggak masuk ini, 3.000 lawan 200.000. Akhirnya ada keinginan, tiba-tiba atau bisa dikatakan dalam rapat itu menyelalah Abdullah bin Rawahah. Apa kata Abdullah bin Rawahah dalam salah satu komentarnya yang sangat luar biasa? Kita berperang bukan melihat jumlah pasukan, bukan melihat kekuatan mereka, bukan melihat peralatan mereka. Kita berperang karena la ilaha illallah. Pilihan kita cuma 2. Alaina ihdal husnayain, az-zuhur awis syahadah. Itu kalimatnya itu. Indana ihdal husnain. Kita hanya punya 2 pilihan terbaik, menang atau syahid. Ngapain minta tolong ke Rasul? Rasul juga lagi di sana, belum tentu nanti dapat tanggapan, pasukan juga udah dikirim yang terbaik. Ya udah, tawakal kepada Allah. Nah, mendengar kata-kata Abdullah bin Rawahah ini, semangat pasukan kembali bangkit. Udah, kita bismillah. Nah, jadi kadang-kadang
dalam sebuah kelompok itu perlu memang orang yang memberikan semangat itu. Tapi kadang-kadang kalau dia memberikan provokator bisa lemah juga itu. Iya memang gitu, udah kalah aja dah, mundur semua kan. Jadi dia tampil mengatakan dengan kalimatnya, kita tidak perlu takut. Kita perang ini bukan melihat jumlahnya, bukan ininya, tidak. Kita perang ini karena Allah, dan kita dimuliakan Allah, dipilih oleh Rasulullah. Maka pilihan kita hanya dua, menang dan kita mulia, atau kita mati syahid. Dan itu kalimatnya luar biasa. Fantaliku fa innama hiya ihdal husnaini imma zuhurun aw syahadah wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwah wala kathrah wa ma tuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramana Allahu bihi. Kita dimuliakan dengan Islam ini. Jadi bawa nama Islam itu sudah kemuliaan. Kalian terpilih untuk perang itu sudah kemuliaan. Dan pilihannya cuma dua, pulang kita menang atau mati syahid, dan dua-duanya itu mulia. Apa yang mau dicari? Wah, kalau sudah begitu terbakar semangatnya, ya sudah, nggak usah minta bantuan, lanjut perang ini. Lanjutlah perang itu, dan bertemulah mereka di Karak, wilayah selatan dari Jordania, dan perang itu mulai dan tidak seimbang. Zaid terbunuh, diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Disitulah Rasul menceritakan dengan begitu berapi-api di Madinah. Jadi Rasul, komentator itu, mereka perang itu. Jadi Rasul seperti melihat sebuah tayangan. Husain meninggal Zaid, masya Allah, takbir, meninggal kan, innalillahi Allahu akbar, masuk Ja'far. Di situ Rasul menangis karena lagi dia perang, terpotong tangan satunya, lalu dipindah bendera itu di tangan kiri, terpotong ini diambil dengan bahunya, baru dia kemudian meninggal dunia. Sehingga ketika dia mendekat Rasul telah meninggal Ja'far, dan dia Allah berikan ganti tangannya dengan dua sayap yang dia akan terbang nanti di surga dengan sayap itu. Maka apa gelarnya Ja'far? Zul Ajnihataini, sahabat dengan dua sayap. Jadi gelarnya adalah At-Tayyar. Kalau kita sekarang pilot ya, At-Tayyar, bahasa Arab Tayyar itu pilot. At-Tayyar, burung yang akan terbang di surga dengan Zul Ajnihataini, dengan dua sayap, ganti atas dua tangannya yang terpotong ketika perang. Setelah Ja'far meninggal, siapa yang mengambil sesuai perintah Rasul? Abdullah bin Rawahah. Di sini Abdullah kembali mengatakan syairnya, inilah waktunya untuk syahid. Dia berperang dan akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, sahabat sudah mulai goyang ini. Kan posisi pemimpin sudah kalah. Kan pemimpin kalah itu kan berarti panji perang itu kan sudah jatuh ya. Mereka ada yang ingin kembali, udah kita pulang saja karena kita kalah. Tapi sebagian mengatakan, mana lebih baik kita meninggal menghadapi musuh, atau ketika kita meninggal tapi dikejar musuh? Lebih mulia menghadapi musuh, kita hadapi saja. Mari kita pilih, kita sepakat memilih Khalid bin Walid karena dia punya pengalaman perang yang luar biasa. Dulu pernah mengalahkan umat Islam di perang Uhud. Masih ingat mereka kan? Maka diangkatlah Khalid bin Walid, dan itu tanpa persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul nggak menunjuk Khalid bin Walid. Tapi saat itu harus ambil keputusan yang oleh pengarang kitab ini, boleh umat Islam bersepakat tanpa patuh kepada pemimpinnya ketika darurat. Jadi kalau dalam kerja namanya inisiatif kerja namanya. Karena keadaan segenting itu. Dulu belum ada WA kan, kalau nggak bisa video call. Rasul gimana nih, kita pilih mana nih? Belum sempat itu kan, posisi perang. Maka mereka bersepakat memilih Khalid bin Walid. Di situ dikatakan oleh pengarang ini, Profesor Dr. Said Rahmat Al-Buti, boleh memilih pemimpin tanpa persetujuan pemimpin utama karena keadaan darurat. Maka naiklah Khalid bin Walid, dan ternyata sebelum mereka minta izin ke Rasul, Rasul sudah menyetujui. Apa kata Rasul? 3 telah syahid. Rasul menangis. Sekarang yang memimpin adalah Saifullah, pedangnya Allah. Itulah pertama kali Rasul memberikan gelar kepada Khalid bin Walid. Berarti Rasul sudah menyetujui. Cuman sahabat nggak dengar aja kan. Saat itu dipilih oleh Saifullah, pedangnya Allah.
Nah, Khalid merubah sistem perangnya. Nah, ini nanti yang jadi catatan oleh banyak para sejarawan, kecerdasan Khalid bin Walid merubah strategi perang. Kan perangnya 3 lapis, pasukan depan, tengah, pasukan belakang. Nah, dia merubah menjadi pasukan yang terpecah ke kanan dan ke kiri, main sayap dia. Nah, sayap itu per berapa jam itu berganti, yang kanan ke kiri, kiri kanan, yang depan berganti, belakang ke depan berganti per berapa jam. Jadi dia menggunakan sistem pergantian cepat, gerak cepat, dan oleh pasukan Romawi dan Basrah berarti umat Islam dapat bantuan pasukan. Jadi mereka perang hari ini ke sebelah kanan wajah baru, besok perang lagi sebelah kiri wajah baru lagi. Nah, padahal orangnya itu aja. Nah, ini hebatnya Khalid bin Walid, sehingga pasukan mengatakan, umat Islam dapat bantuan pasukan karena setiap ketemu selalu orang baru. Diserang posisi kanan, sayap kanan, wajah baru. Besok serang posisi kiri, kan biasanya mereka mengatakan hari ini kita akan menyerang posisi kanan, kita serang kanan terus supaya lemah, wajah baru. Besok kita serang kiri, wajah baru lagi. Besok kita serang posisi belakang, wajah baru lagi. Kita serang bagian depan, wajah baru lagi. Wah, ini banyak pasukannya ini. Nah, ini hebatnya Khalid bin Walid, sehingga pasukan Romawi berpikir ulang dan mulai capek setelah berhari-hari. Ini kayaknya ya sudah, kita tinggal saja. Mereka meninggalkan perang itu oleh sejarawan dianggap kemenangan umat Islam, sehingga perang Mu'tah itu bukan kekalahan tapi kemenangan umat Islam. Kenapa? Khalid bin Walid bisa menyelamatkan pasukan dari 3 orang yang meninggal cuma 12 orang, lainnya luka-luka. Nah, Khalid terus perlahan mengajak mereka peperangan terbuka di gurun pasir yang orang Romawi belum terbiasa. Nah, di gurun pasir menggunakan pergantian yang begitu cepat, taktiknya luar biasa, sampai mereka berhenti dan pada akhirnya mereka mengatakan, ini tidak bisa kita teruskan karena mereka pasukannya bertambah terus. Nah, akhirnya kekuatan itu membuat mereka capek memerangi umat Islam. Umat Islam juga terus menunjukkan kemampuannya dan mereka pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah, mereka dicerca oleh masyarakat Madinah. Antumul firar, lari dari medan perang. Bukankah kata Rasul, lari dari medan perang itu adalah murtad atau kafir? Al firar minaz zahab. Kata Rasul, laisul firar, mereka bukan lari, innamahumul qarrar. Nah, itu jawaban Rasul. Mereka bukan lari, tapi mereka pulang nanti akan berangkat lagi ke sana. Nanti masih ingat perang Tabuk itu berangkat lagi ke sana. Siapa yang mimpin? Anaknya Zaid bin Harithah. Siapa? Usamah bin Zaid. Jadi kata Rasul, mereka pulang agar nanti bisa berangkat lagi. Nah, jadi itulah satu-satunya perang yang oleh Rasul dikatakan itu bukan lari dari medan perang, tapi mundur, langsir kalau bahasa kita, untuk mempersiapkan perang berikutnya. Itu komentar para sejarawan, dan Rasul memperkuat itu. Nah, jadi kemenangan umat Islam di perang Mu'tah itu bukan menang yang digambarkan seperti menang perang dapat harta ramp, bukan. Menangnya mereka selamat dari kehancuran, dan musuh Islam juga mulai mempertimbangkan bahwa pasukan Muslim ini nggak main-main. Artinya mereka bisa bertahan menghadapi 200.000 pasukan dan mereka tidak dikatakan sebagai yang kalah, berhenti dengan sendirinya. Ini oleh beberapa pakar manajemen bisnis, perlunya kita berani melawan kartel-kartel itu, sampai mereka sendiri mengatakan, wah ini nggak bisa dianggap, ini cabai rawit, ini perlu diperhitungkan, kan begitu kan. Nah, itu salah seorang manajer mengomentari itu terkait perang Mu'tah ini. Jadi strategi bisnis ala perang Mu'tah, kata gitu. Nah, mengambil teori Khalid bin Walid. Apa itu? Inovasi yang luar biasa dan tidak pernah berhenti. Itu seperti menghadapi strategi perang Mu'tah ala Khalid bin Walid. Nah, jadi supaya perusahaan besar itu berpikir ulang menghadapi perusahaan kecil, tapi dia inovatif, terus punya produknya, sehingga mereka berpikir, wah ini nggak bisa, ini saingan, ini perlu diperhitungkan. Ada yang begitu mengomentari. Jadi hebatnya umat Islam itu, hikmah itu bisa diambil dari berbagai versi. Nah, saya ketika membaca itu atau membaca narasinya itu, wah ini luar biasa. Manajemen ala Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah untuk bisnis, kan bagus juga itu. Nah, setelah mereka pulang, Rasulullah mengatakan mereka bukan lari perang, tapi mereka kembali untuk mempersiapkan perang berikutnya. Dengan begitu mereka tidak minder,
mereka pulang dengan gagah, bukan karena lari dari medan perang. Nah, kira-kira begitu kisah singkatnya kisah perang Mu'tah ini. Lalu pengarang kitab ini memberikan beberapa hal catatan penting. Yang pertama, dia katakan ahammu ma yuthiru bid-duhsyah fi hadhil ghazwah tilka nisbah al-kabirah minal firaq atau minal farqi baina adad muslimin wa adadu muqatilihi minar rum wal musyrikin minal arab. Hal yang sangat menakjubkan, ini perang tidak logis. 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan gabungan antara Romawi dengan kaum Arab yang di Syam. Artinya kalau kita hitung 1:70, dan itu tidak mungkin. Sedangkan waktu perang Badar saja itu 1:10, 313 melawan 1000 kan? 1:3, nggak jauh. Ini 1:70. Jadi ini perang luar biasa. Kalau bukan karena akidah para sahabat itu kuat, habis. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil hikmah. Yang penting itu bukan jumlahnya atau bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan kecil, tim kecil itu bisa mengalahkan tim yang besar dengan izin Allah. Jadi kualitas itu penting. Jadi semangat itu penting. Dan masjid ini menjadi saksi, dibangun dari tempat yang tidak besar kan, sekarang menjadi mewah. Ini kan keyakinan. Kalau nggak yakin kan udah banyak yang mundur pengurusnya kan. Mungkin udah banyak mundur juga kali ya, saya nggak tahu ya. Jadi membangun ini kan perlu perjuangan, dari kecil akhirnya menjadi seperti ini. Yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memerintahkan kepada sahabatnya, seakan-akan Rasul tahu 3 sahabatnya bakal meninggal. Nanti habis Zaid, Ja'far ya, habis Ja'far Abdullah bin Umar. Dan hebatnya sahabat menerimanya dengan takbir dan tidak ada rasa takut, bahkan bahagia bahwa mereka bakal tercatat syahid. Yang ketiga, yang juga sangat luar biasa, mereka berangkat dengan pembekalan seadanya ke Jordania, jauh dari Madinah, yang perjalanannya kalau naik bus itu sekitar 11-12 jam. Berarti kalau naik kuda atau naik unta ya bisa berminggu-minggu itu. Itu kalau tidak kuat mentalnya karena Allah tentu akan mundur. Udah berangkatnya penuh perjuangan, ketemu musuh 1:70. Apa yang terjadi? Ya mikir kan. Biasanya mengundurkan diri tuh. Wah, ini nggak mungkin bisa terjadi. Nah, dan ternyata mentalnya yang dibangun. Nah, ini oleh kata Profesor Al-Qurtubi, dalam hidup, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, yang paling penting adalah membangun sugesti. Membangun sugesti. Dan itu yang paling penting dari berbagai bentuk persiapan kita, membangun sugesti. Dan itu juga yang membuat kadang-kadang anak-anak kita bisa hebat itu, bahkan Bapak sekalian bisa sukses itu karena sugesti dari orang tua. Nah, itu penting. Kemudian boleh mereka mengambil keputusan tanpa persetujuan Rasul karena keadaan darurat. Nah, ini juga kita dibolehkan berinisiatif jika sangat darurat. Karena kalau nunggu minta pendapat Rasul, kadang-kadang kita dalam sebuah organisasi kan begini, tunggu dulu, pimpinan belum mau perintah. Ya ini gimana nih? Tunggu dulu, belum nunggu perintah katanya. Datang perintah, alhamdulillah, udah selesai masalahnya kan begitu kan. Jadi boleh mengambil selama itu keputusan bersama dalam keadaan sangat darurat. Kemudian selanjutnya lagi dikatakan kisah 3 orang sahabat ini itu menggambarkan kepatuhan yang luar biasa dan ketundukan yang luar biasa. Jadi mereka ketika dikatakan begitu tidak ada istilah oh saya bakal mati sehingga saya udah bakal pasti mati kan, enggak, tapi mereka tetap berjuang. Padahal kalau mentalnya tidak ada ya berarti kita bakal kalah. Belum pernah Rasul itu mengutus perang sampai menitipkan 3 panglima. Nah, berarti kan ada masalah ini kan begitu. Udahlah nggak usah semangat, udah pasti mati aja, pasti kalah. Tidak, mereka tetap berusaha berperang dengan semaksimal mungkin, dan itu menjadi satu hal yang kata Rasul, keimanan, perjuangan dan semangat yang luar biasa ambillah dari contoh 3 panglima ini.
Dan yang paling membuat Rasul menangis ketika sepupunya Ja'far meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan, tangan terpotong dua. Bahkan ketika pulang dia sampaikan kepada keluarganya kata-kata takziah, dan dia perintahkan sahabat membuat makanan yang nanti menjadi dasar sebagian saudara kita mengadakan makanan untuk orang yang meninggal, yang meskipun nanti jadi perdebatan panjang apa hukumnya, kita tidak bahas, tapi ada dasar sejarahnya orang buat makanan karena Rasul memerintahkan sahabat membuat makanan untuk membuat gembira keluarga Ja'far. Tapi Rasul nyuruh. Praktek sekarang kan enggak. Yang musibah buat, itu masalahnya kan begitu. Jadi di situ perbedaannya. Rasul menyuruh buat makanan supaya mereka tidak merasa bersedih.